Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Pagi GKI Layur. Pada saat ini kita akan mendengarkan lagi tentang firman Tuhan. Untuk itu pertama saya mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang kembali masih dapat kami nikmati pada saat ini Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, kami sebentar akan kembali membaca dan belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berilah hikmat kepada kami semua, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami anak-anak-Mu siap dan kami rindu untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu bisa ikut membaca di rumah masing-masing, dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 1. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum memulai sapaan pagi ini, sebentar ya. Saya lupa ini kacamata saya ditaruh di mana ya? Saya dari tadi tuh nyariin. Sampai tadi baca ayat Alkitabnya itu aja agak susah ya, karena tidak pakai kacamata. Sebentar ya. Sebentar Bapak Ibu. Astaga. Ini dia Bapak Ibu ya. Dari tadi ada di atas kepala saya ternyata. Aduh. Nah, Bapak Ibu, pernah juga kah mengalami hal yang serupa dengan saya barusan ya? Kita sibuk mencari-cari barang atau sesuatu, namun ternyata yang kita cari itu ada sangat dekat dengan kita. Entah itu seperti kacamata yang nyangkut di atas kepala, bahkan lebih parah ya Bapak Ibu kalau kita lupa kacamatanya ternyata nih sedang kita pakai gitu ya. Tidak sadar kalau masih nempel gitu di kepala kita ya. Atau mungkin salah satunya remote televisi ya, yang sebenarnya sedang kita pegang, tapi kita cari-cari lagi kemana itu remote ya. Bapak Ibu, inilah salah satu kebiasaan kita ya. Kita ini seringkali melupakan atau tidak menyadari hal-hal yang sebenarnya itu ada sangat dekat dengan kita. Begitupun hari ini, Tuhan Yesus nyatanya berkata di dalam bacaan kita di ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Perikop bacaan kita saat ini nyatanya memang menegaskan tentang hal menghakimi, di mana seringkali kita ini lebih senang menghakimi kesalahan orang lain, namun tidak mau lebih dulu mengkoreksi kesalahan di dalam diri kita. Kita menjadi orang yang maju paling depan saat mengkritik kesalahan orang. Namun jangan-jangan saat orang lain menemukan kesalahan kita, kita malah menjadi orang yang bebal. Kita menjadi orang yang bebal karena kita sendiri tidak mau melihat letak kesalahan kita. Namun hari ini saya mau ajak kita melihat bahwa kejadian serupa bukan hanya terjadi saat kita lebih suka menghakimi orang lain,
melainkan juga saat kita dengan sadar menghakimi Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin bahwa di dalam hidup tidak jarang kita akan menghadapi masalah-masalah yang bahkan membuat kita merasa hilang harapan ya. Dan tidak jarang, mungkin juga di tengah situasi sulit itu, kita akhirnya menjadi kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak adil. Kita bahkan merasa bahwa Tuhan tidak bekerja di dalam hidup saya. Namun Bapak Ibu, di tengah semua pertanyaan kita tentang di mana Tuhan dan karyanya di hidup saya, sudahkah terlebih dahulu kita mengingat semua kebaikan yang Tuhan hadirkan di hidup kita? Sudahkah kita menyadari bahwa nafas kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga ternyata masih dapat kita hirup dengan bebas? Sudahkah kita mengingat tentang berbagai karya yang sudah Tuhan lakukan di sepanjang hidup kita hingga detik ini? Bapak Ibu, tidak jarang kita dapat dengan mudah melupakan kehadiran Tuhan di hidup kita, apalagi jika ada cobaan berat yang menghadang. Namun di tengah kondisi tersebut, mari mengingat, jangan-jangan bukan Tuhan yang absen di dalam setiap cobaan hidup yang kita alami, melainkan kitalah yang tidak dapat merasakan kehadiran Tuhan yang nyatanya begitu dekat dengan diri kita. Seperti misalnya kacamata ya, kacamata yang mungkin tersangkut di atas kepala kita. Mari kita pun mencoba Bapak Ibu, kita mencoba untuk melihat dan merenungkan karya Tuhan di dalam segala aspek hidup kita apapun kondisinya. Ingatlah bahwa jangan-jangan kitalah yang gagal untuk menemukan karya dan rencana Tuhan yang senantiasa hadir dekat dengan diri kita. Karena Tuhan, rencananya Bapak Ibu, itulah selalu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan. Mari kita juga ketuk hati kita masing-masing. Kita biarkan Roh Kudus bekerja, sehingga saat kita meragukan karya Tuhan, saat kita merasa kita tidak dapat menemukan karya Tuhan itu di hidup kita, kita minta hikmat dari Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk melihat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Semua karya-karya Tuhan yang ternyata senantiasa selalu kita rasakan ya di hidup kita, mulai dari hal-hal yang kecil seperti nafas hidup. Nah Bapak Ibu, kiranya kita selalu diberikan hikmat oleh Roh Kudus, sehingga di dalam setiap cobaan hidup sekalipun kita dimampukan untuk dapat menemukan Tuhan dan melihat segala rencananya di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.